Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyetujui restoratif justice perkara narkotika yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan pertama di Kejaksaan Tinggi Lampung. Kajari Lamsel Dwi Astuti Beniati, melalui Kasih Intelijen, Volanda Aziz Saleh menerangkan, jajaran Bidang Pidum Kejati Lampung dan Kejari Lamsel telah melakukan ekspos perkara tindak pidana narkotika di hadapan Jampidum Kejagung RI, Fadil Zumhana melalui virtual Zoom meeting. Setelah melalui restoratif justice yang disetujui oleh Kejaksaan Agung, tersangka Andrian Syah akhirnya dilimpahkan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan ke Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kalianda. Senin, 26 Juni 2023. Ditemui di depan Lapas Kalianda, Kajari Lamsel Dwi Astuti Beniati mengatakan, syarat untuk penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, harus ada hasil kesimpulan dari tim asesmen terpadu yang terdiri dari BNNK, Kejaksaan dan Kepolisian. Di antaranya, tersangka tidak terlibat jaringan perdagangan atau peredaran gelap serta merupakan pengguna terakhir. Lalu, menurut keterangan medis tersangka sudah didapatkan tanda ketergantungan terhadap narkotika jenis sabu dan dikategorikan sebagai penyalahguna. Melanggar pasal 127. Kalau di 127 adalah pengguna. Jadi kita kemarin sudah melakukan ekspos dengan Pak Jampidum Kejaksaan Agung. Dan alhamdulillah disetujui untuk dilakukan restoratif justice. Untuk perkara narkotika, restoratif justice ini di Lampung yang pertama kalinya di Lampung Selatan ini. Jadi mudah-mudahan kedepannya saudara Andriansa ini kita masukkan dulu ke Loka. Karena putusan dari pengadilan selama 3 bulan, jadi nanti kita langsung serahkan ke Loka untuk nanti di sana dibina supaya nanti kedepannya tidak terulang lagi dan tidak menggunakan narkotika jenis sabu. Apa dasarnya Bu bisa memberikan syarat-syarat untuk mendapatkan RJ ini Bu? Ya, syaratnya kita harus ada TAT. TAT ini tim terpadu yang dari BNNK, kemudian dari Kejaksaan dan dari Kepolisian. Dari 3 unsur ini setelah dilakukan kesimpulan bahwa saudara Andriansa ini adalah pengguna dan sudah ada ketergantungan, kemudian tidak termasuk sebagai termasuk dalam sindikat atau jaringan. Kemudian saudara Andriansa ini sudah ada positif menggunakan sabu. Nah, dari kesimpulan tersebut setelah dilakukan dari BNNK, kesimpulannya untuk dilakukan proses hukum tetap berjalan, tetapi ditempatkan di Loka Kalianda selama 3 bulan. Ya, tentu kami sangat mendukung upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Bu Kajari dengan tim yang luar biasa. Karena memang dari awal setiap kami koordinasi juga Pak Menteri kita juga menyampaikan kita berharap untuk penyalahguna narkoba itu tidak ditempatkan di rutan ataupun di lapas. Karena mereka kalau memang sudah terbukti mereka hanya penyalahguna, ya ini harusnya disembuhkan, bukan dilakukan pidana di sini. Makanya kami sangat menyambut baik ke pelaksanaan RJ ini dan kita berharap teman-teman yang terkena penyalahgunaan narkoba tidak masuk dalam lapas. Kalau keseharian sendiri tersangka ini gimana Pak selama ini Pak? Selama di sini Andriansa berperilaku baik, alhamdulillah bisa bergaul dengan teman-teman yang lain dan ya tidak menunjukkan bahwa dia kecanduan juga narkoba. Mudah-mudahan nanti di Loka lebih baik lagi dan taat dengan ibadahnya. Dia rajin juga ke masjid yang sering kami lihat bahwa yang mulai ada perubahan untuk bisa menjadi karya yang lebih baik. Saya atas nama orang tua Andriansa sangat-sangat berterima kasih dengan Ibu Kajari dan bapak-bapak yang lain dan ibu-ibu. Saya memohon maaf dengan atas namanya anak saya dengan kesalahan dia dan juga dengan masyarakat juga. Saya memohon maaf betul dengan kejadian ini. Insya Allah mudah-mudahan saya akan membina dan membimbing anak saya dengan kemampuan saya. Gimana Pak rasanya anaknya dapat restoratif justice? Sangat berterima kasih saya dengan bantuan Ibu Kajari dengan
beliau segera dimudahkan dengan urusan anak saya. Teguh Handika melaporkan.